Dampak positif pendudukan Jepang dalam bidang kebudayaan. Pada masa pendudukan Jepang, terjadi berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam aspek kebudayaan. Meskipun berlangsung dalam situasi penjajahan, terdapat beberapa pengaruh yang secara tidak langsung membentuk kebiasaan dan pola hidup masyarakat. Oleh karena itu, berikut ini merupakan beberapa dampak positif yang dapat kita bahas. Yang pertama ada sekirei. Sekirei merupakan praktik penghormatan dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Tindakan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari yang dianggap suci dalam tradisi Jepang. Dalam konteks pendudukan di Indonesia, praktik sekirei diwajibkan kepada masyarakat sebagai bentuk simbolik penghormatan terhadap kekuasaan Jepang. Pelaksanaannya umumnya dilakukan pada pagi hari atau dalam kegiatan resmi. Sekirei tidak hanya merupakan praktik budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penanaman loyalitas dan legitimasi kekuasaan Jepang di wilayah pendudukan. Yang kedua, pengaruh terhadap lagu, buku, dan film. Pada masa pendudukan Jepang, produk kebudayaan seperti lagu, buku, dan film dimanfaatkan sebagai instrumen propaganda. Pemerintah Jepang melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh karya seni dan sastra yang beredar di masyarakat. Lagu-lagu yang diciptakan umumnya mengandung semangat mobilisasi massa, loyalitas kepada Jepang, serta dukungan terhadap kepentingan perang. Dalam bidang sastra, penerbitan buku diseleksi secara ketat, sehingga hanya karya yang sejalan dengan ideologi Jepang yang diizinkan untuk dipublikasikan. Sementara itu, film digunakan sebagai media visualisasi untuk membentuk opini publik dengan menampilkan citra positif Jepang sebagai pihak yang membawa kebebasan bagi bangsa Indonesia. Karya-karya yang bertentangan dengan kepentingan Jepang dilarang dan dapat berujung pada sanksi bagi penciptanya. Yang ketiga, budaya kedisiplinan dalam pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, penanaman budaya disiplin menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya melalui jalur pendidikan. Budaya disiplin ini tercermin dalam berbagai kebiasaan yang diterapkan secara ketat di lingkungan sekolah, seperti ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, serta pelaksanaan kegiatan rutin yang terstruktur. Peserta didik dibiasakan untuk mengikuti tata tertib secara konsisten, termasuk dalam kegiatan baris berbaris dan latihan fisik yang mencerminkan nilai kedisiplinan dan ketertiban. Penanaman budaya disiplin tersebut tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keteraturan, tetapi juga untuk membentuk karakter individu yang patuh, terorganisir, dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap otoritas. Yang keempat ada Keimin Bunka Shidoso. Keimin Bunka Shidoso merupakan lembaga kebudayaan yang didirikan oleh pemerintah Jepang untuk mengelola dan mengarahkan aktivitas seni dan budaya di Indonesia. Lembaga ini berfungsi sebagai pusat kegiatan para seniman, sastrawan, dan budayawan. Namun, di balik fungsinya tersebut, Keimin Bunka Shidoso juga berperan sebagai alat kontrol pemerintah Jepang dalam memastikan bahwa seluruh karya budaya yang dihasilkan sejalan dengan kepentingan propaganda. Di lembaga ini, Jepang tidak hanya mengawasi, tetapi juga memanfaatkan potensi budaya lokal untuk menyebarkan ideologi dan memperkuat pengaruhnya di tengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Keimin Bunka Shidoso dapat dipahami sebagai instrumen strategis dalam politik kebudayaan Jepang selama masa pendudukan. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masa kependudukan Jepang memberikan sejumlah pengaruh dalam bidang kebudayaan yang masih dapat dirasakan hingga saat ini. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan kita dapat mengambil pelajaran serta menumbuhkan sikap bijak dalam menyikapi perkembangan budaya di masa kini. Terima kasih.